Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Tasmi' dan tahmid ya, wajib bagi imam atau makmum ya. Mungkin baru dengar ya, tasmi' dan tahmid. Tasmi' adalah ucapan sami Allahu liman hamidah. Adapun tahmid Rabbana walakal hamd ya. Dua kalimat ini itu yang wajib mengucapinya imam saja atau makmum saja atau imam dan makmum. Ya, ini oleh para ulama termasuk masalah yang diperdebatkan ya. Pendapatnya adalah pertama, tasmi' ya sami Allahu liman hamidah dan tahmid yaitu Rabbana walakal hamd wajib diucapkan oleh setiap orang yang sholat. Setiap orang sholat wajib mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd ya. Ini pendapat pertama ya. Dibaca oleh imam, dibaca oleh makmum, dibaca oleh orang yang sholat sendirian. Jadi orang imam, makmum, sholat sendirian pun harus mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ini adalah pendapat dari Abu Barzah ya, radhiyallahu anhu, dari kalangan sahabat. Pendapat Muhammad bin Sirin dan Atha bin Robah dari kalangan tabi'in, itu generasi setelah sahabat. Pendapat Ishaq dan Abu Dawud dari kalangan muhadits, itu alul hadis, dan Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Daud dari kalangan imam madhab ya. Jadi ini pendapat pertama yang mengatakan bahwasannya orang yang setiap sholat itu harus menggabungkan antara sami Allahu liman hamidah sama Rabbana walakal hamd ya. Ini pendapat tadi ulama-ulama yang saya sebutkan tadi. Dalilnya mana? Saya akan bacakan dalilnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, yang mengatakan kana Rasulullah SAW idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'i thumma yaqulu wa huwa qa'imun Rabbana walakal hamd thumma yukabbiru hina yahwi sajidan thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu thumma yukabbiru hina yasjudu thumma yukabbiru hina yarfa'u thumma yaf'alu dzalika fi sholati kulliha wa yukabbiru hina yaqum minasnataini ba'dal julus. Ada riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW apabila sholat beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku. Nabi kalau mau ruku Allahu Akbar, lalu membaca sami Allahu liman hamidah. Ketika beliau mengangkat ya, sudah sami Allahu liman dan mengangkat tulang punggungnya dari ruku, saat berdiri beliau membaca Rabbana walakal hamd. Kemudian beliau melakukan demikian di seluruh sholatnya dan bertakbir ketika bangkit dari 2 rakaat setelah duduk tahiyat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Juga ada sebuah riwayat ya dari Abu Buraidah radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Buraidah, ya Buraidah, apabila kamu mengangkat kepalamu dari ruku, ketika bangkit dari ruku, ucapkanlah, kata Rasul kepada Buraidah ya, sami Allahu liman hamidah Allahumma Rabbana walakal hamd. Ya Buraidah, kalau kamu ya sudah mengangkat kepalamu dari ruku, ucapkan sami Allahu liman hamidah Allahumma Rabbana walakal hamd. Ini redaksi lain. Artinya apa? Artinya wajib. Ya wajib orang setiap sholat mengucapkan dan menggabungkan antara sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd. Ini adalah pendapat pertama ya. Kemudian pendapat kedua kaum muslimin, tidak diwajibkan bagi makmum ya, tidak diwajibkan bagi makmum menggabungkan antara tasmi' dan tahmid, yaitu ucapan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Makmum tidak wajib ya. Ini adalah pendapat Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud dari kalangan sahabat, Asy-Sya'bi dari kalangan tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri dari kalangan ahlu hadis, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Al-Auza'i, pendapat lain dari Imam Malik, yang mereka ini adalah merupakan dari kalangan imam madhab. Jadi ulama ya masing-masing ini ya, yang banyak tadi ini berpendapat bahwasanya kalau bagi makmum tidak wajib menggabungkan antara sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd. Dalilnya mana? Dalilnya
yaitu hadis yang berbunyi idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Ya, jadi apabila ya, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka hendaknya makmum mengucapkan rabbana walakal hamd. Ini menunjukkan bahwasanya makmum tidak wajib menggabungkan antara sami Allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamd. Ini pendapat kedua. Ya, ini yang saya rasa kalau di Indonesia ya, saya rasa banyak juga yang menganut madhab yang tidak menggabungkan antara sami Allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamd. Walaupun kalau yang Syafi'i, yang masyhur Syafi'i banyak di Indonesia, tentu menggabungkan antara sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Ini dua-duanya masing-masing memiliki argumen yang sangat kuat ya. Jadi para jamaah silahkan mengambil mana yang lebih meyakinkan dan memilih salah satunya karena masing-masing memiliki argumen, wallahu alam. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Masalah yang keempat yang akan saya bahas adalah wajibkah sujud dengan 7 anggota badan? Kalau kita sholat jamaah pasti kan sujud ya. Apakah sujud ini wajib ya? Anggota 7 ini nempel di lantai atau di sajadah atau di karpet ya, semuanya. Tidak boleh ada yang diangkat sama sekali. Apakah wajib atau tidak? Ya. 7 anggota tubuh atau anggota badan ini yang dimaksud adalah kening ya. Kemudian kedua telapak tangan ya, kedua lutut dan kedua ujung kaki ya, kaki. Ini baru 7. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin ya. Kata Rasulullah SAW, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang, yaitu pada dahi ya. Dan beliau menunjuk dengan tangannya pada hidungnya, dahi plus hidungnya. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama ya, apakah cukup dahi saja apa harus hidungnya nempel. Tapi intinya yang pertama adalah dahi. Kemudian kedua tangannya, kedua lututnya dan ujung-ujung jari dari kedua kakinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pertanyaannya kaum muslimin, 7 anggota yang disebutkan dalam hadis ini apakah wajib nempel kalau sujud? Ulama beda pendapat. Pendapat pertama, wajib sujud dengan 7 anggota badan. Wajib. Ya, wajib. Dengan 7 anggota badan dia harus nempel semuanya. Ini adalah pendapat yang masyhur di madhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad mengatakan kalau mau sujud wajib nempel 7-7-nya ini. Makanya kakinya nggak boleh diangkat. Sebagian orang sujud kakinya diangkat ya. Ini berdasarkan madhab ini dia berdosa karena melanggar kewajiban ya, seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua kaum muslimin, yang wajib hanya kening saja, ataupun anggota selainnya hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat sebagian ulama ya, sebagian ulama dan mungkin diantaranya adalah Imam Syafi'i ya, bahwa yang wajib itu kalau sujud ya hanya keningnya saja. Adapun tadi yang disebutkan dalam riwayat kedua telapak tangannya, dua lututnya sama ujung kaki jarinya ini nggak wajib ya menurut madhab sebagian ulama ya, hanya keningnya saja. Pendapat ketiga kaum muslimin ya, sujud dengan menempelkan hidung ya, hidungnya ke lantai saja sudah cukup ya. Karena apa? Karena hidung ini sudah mewakili kening ya. Ya, ini adalah di antara pendapat yang diusung oleh madhab Hanafi ya, madhab Hanafi, yaitu mengatakan bahwasannya kalau mau sujud itu cukup ya dengan menempel hidungnya saja, karena jadi nggak harus kening ya, karena mengatakan bahwasannya hidung sama kening ini juga sama saja ya hukumnya, sehingga Hanafi mengatakan cukup ya kalau seandainya orang misalnya sujud lalu kemudian ditempelin hidungnya saja, ini cukup menurut madhab Hanafi ya. Tapi intinya kaum muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala, dari 3 pendapat ini tentunya masing-masing memiliki argumen ya. Tapi saya rasa bahwa pendapat yang banyak diikuti oleh ulama-ulama kontemporer adalah pendapat pertama, yaitu mewajibkan menempelkan 7 anggota badan saat sujud ya, yaitu adalah kening plus hidung, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut sama ujung kaki ini ya. Ini kita laksanakan, nggak boleh diangkat ya. Sebagian dulu malah saya pernah mengaji ya, disampaikan kepada dari guru saya bahwa orang yang mengangkat kakinya saat sujud itu tidak sah. Ada sebagian yang berpendapat seperti itu, wallahualam. Tapi intinya berusahalah untuk
menempelkan 7 anggota badan ini saat sujud ya. Jangan ada yang diangkat ya. Wallahu alam.